Oke, aku di sini mau sedikit review. Kemarin kan kita udah sempat ngebahas tentang AR dan MR ya, di mana AR itu untuk atomic number, MR itu untuk molecule number. Kemudian ini bisa kamu lihat di tabel periodik. Satuannya adalah gram per mol. Nah, satuan ini penting banget juga untuk diingat ya. Kemudian kita sempat bahas tata nama juga. Jadi ada 3 bentuk reaksi untuk menentukan tata nama. Ada logam dengan non-logam. Kemudian ada non-logam dengan non-logam. Kemudian ada di sini logam dari golongan B bertemu dengan non-logam golongan A. Nah, ini nanti masing-masing akan menghasilkan senyawa yang punya nama. Namanya itu ditentukan dengan tata nama, kayak gitu. Oke, kemudian setelah tata nama, kemarin kita sempat ngebahas tentang karakteristik ya. Karakteristik, di situ ada jari-jari, kemudian ada energi ionisasi, kemudian ada elektronegativitas, kemudian kita punya afinitas juga, dan lain sebagainya ya, nanti bisa dicek di catatan. Kemudian kita juga sempat ngebahas, apalagi kemarin tata nama, persamaan reaksi, di mana yang kanan dan kiri harus sama itu. Jadi misal di sini ada Mg bereaksi dengan Cl, Mg2+ bereaksi dengan Cl-, maka akan menghasilkan MgCl2, maka di sininya ada 2Cl gitu. Kemudian contoh lain, misal ada H+ ditambah dengan Cl-, maka dia akan menghasilkan HCl, kayak gitu. Kemudian yang terakhir kemarin kita sempat bahas tentang laju reaksi ya. Jadi laju reaksi itu bisa dilihat dari pengurangan konsentrasi reagennya per satuan waktu, atau bisa juga dia jumlah penambahan dari produknya per satuan waktu. Nah, kayak gini. Nanti kita bahas lebih lanjut kalau misal belum paham. Oke, kalau misalnya udah, sekarang kita bahas tentang reaksi kimia ya. Jadi kalau misalnya reaksi kimia ini nanti berkaitan dengan persamaan reaksi. Jadi kalau misalnya di kimia, aku tulis dulu di sini ada reaksi kimia. Coba diingat bahwa ketika kita berbicara tentang kimia, kita itu membicarakan tentang partikel ya. Jadi apapun yang bereaksi, kemudian dia membentuk senyawa, dia punya sifat dan lain-lain, itu adalah partikelnya gitu. Partikel dalam artian dia adalah atom. Atom yang dimana atom yang ada di tabel periodik, kayak gitu. Jadi misalnya aku berkata ada atom hidrogen bereaksi dengan atom oksigen gitu, maka dia akan menjadi molekul air. Nah, kayak gini. Oke. Kemudian misal ada juga atom hidrogen yang bereaksi dengan atom klorin gitu, maka dia akan membentuk HCl seperti ini. Jadi yang bereaksi itu atom itu adalah suatu partikel gitu ceritanya ya. Nah, atom-atom itu di bumi itu ada apa aja, kalian bisa cek di tabel periodik kayak gitu. Reaksi kimia kurang lebih seperti yang barusan aku tuliskan, berarti ketika ada satu atom bertemu dengan atom yang lain, dia akan menghasilkan suatu senyawa. Jadi di sini ada, bisa aku bilang atom 1 gitu ya. Atom 1 bereaksi dengan atom 2, maka dia akan menghasilkan senyawa. Oh ya, tadi untuk reviewnya ada yang ketinggalan, kita udah sempat juga ngebahas tentang ikatan ya. Ada ionik, kovalen, dan juga kovalen koordinasi kayak gitu. Nah, ini kuncinya nih untuk reaksi kimia. Kalau misalnya persamaan reaksi itu sederhana ya. Jadi kalau persamaan reaksi maksudnya adalah jumlah atom per reaksi gitu. Berarti yang ada di sebelah kiri itu sama dengan jumlah atom produk. Nah, jangan lupa bahwa yang ada di sebelah kiri ini kita sebut dengan pereaksi. Ya kan, jadi atom-atom yang bereaksi, sedangkan yang ada di sebelah kanan ini adalah produknya, senyawa baru yang terbentuk, kayak gitu. Udah, itu aja tentang reaksi kimia. Kemudian di dalam reaksi kimia, setelah kita tahu bahwa ketika ada atom 1 bertemu atom 2 akan menghasilkan senyawa, kita biasanya disuruh menghitung konsentrasinya.
Nah, konsentrasi. Konsentrasi itu maksudnya apa? Bisa dikata sederhananya, konsentrasi ini adalah jumlah dari partikel, ya kan, dalam suatu sampel gitu. Sampel ya. Sampel itu bisa apa aja? Dia bisa cair, bisa padat, bisa juga gas. Nah, paling gampang dan yang paling sering dibahas di SMA itu adalah sampel cair. Contohnya adalah larutan garam. Kayak gini. Misal nih contoh. Misal contoh ya. Berapa konsentrasi larutan garam yang terbentuk, oh my goodness, tulisnya makin jelek, yang terbentuk dari 2 gram NaCl yang dilarutkan dalam 100 ml air gitu. Misal aku punya di sini padatan gitu ya, padatan garam. Setelah aku timbang, misal aku ambil 1 sendok makan gitu, setelah ditimbang ternyata dia 2 gram. Kemudian aku masukkan ke dalam gelas nih ceritanya. Aku masukkan ke dalam gelas yang di dalamnya itu ada 100 ml air. Otomatis nanti dia akan menjadi larutan garam kan? Nah, dia akan menjadi larutan garam gitu. Yang di dalam sini sudah ada partikel-partikel garamnya. Nah, kayak gitu. Pertanyaannya, berapa nih konsentrasi garam di dalam larutan itu tadi gitu. Ketika 2 gram ini tadi dimasukkan ke sana, kira-kira konsentrasinya berapa? Karena di dalam air sini pastinya ada H2O ya, ada H2O gitu. Sedangkan garam itu kan NaCl. Nah, ketika NaCl kemudian bertemu dengan H2O, kira-kira akan ada berapa sih jumlah partikel garam di dalam sini, kayak gitu. Cara ngitungnya ada beberapa cara nih. Jadi ini kita pakai rumus. Yang pertama itu ada konsentrasi dalam mol gitu. Jadi kalau mol itu rumusnya adalah gram atau massa ya, massa per mr. Gram dari sampelnya nih, gram sampel per mr dari si sampelnya juga. Nah, dalam kasus tadi kita kan nyarinya otomatis mol NaCl dong, kan garam ya, larutan garam. NaCl berarti kan gram dari NaCl-nya, kemudian kita, jelek banget, kita bagi dengan mr-nya si NaCl gitu. NaCl. Nah, diketahui bahwa tadi gramnya adalah 2 gram ya. Oke. Kalau mr-nya, mr NaCl itu 23 ditambah dengan 35,5. Ini satuannya gram per mol. Kalau nggak salah Na itu 23 sih. Nanti coba dicek lagi ya. Nah, berarti di sini ada 2 gram kita punya dibagi dengan 58,5 gram per mol. Nah, di sini matematika biasa, gramnya dicoret, maka kita akan mendapatkan nilai tertentu yang satuannya adalah mol. Kayak gitu. Nah, ini nanti silakan dihitung. Itu cara yang pertama ya, bukan cara sih, lebih tepatnya konsentrasi yang pertama itu kita sebut dengan mol. Tuh. Ada juga konsentrasi yang kita sebut dengan molaritas. Nah ini, molaritas atau M biasanya simbolnya. Molaritas itu gampang, rumusnya M itu sama dengan mol dibagi dengan volume dari larutannya dalam liter. Oke, kita kalau misalnya dari kasus contoh tadi ya, berarti kan M NaCl nih ceritanya, larutan garam ya. Berarti itu nanti molnya, misal kita dapat A nih di sini, A mol. Volume dalam liter kita tadi kan punya 100 ml ya. 100 ml itu kan sama dengan 0,1 liter. Nah, berarti nanti ini tinggal dihitung, kita mendapatkan nilai B misalnya, satuannya adalah molar. Udah, itu aja. Yang sering digunakan di SMA, oke? Apalagi masih kelas 1 ya. Jadi ada mol, kita punya mol di sini, kita punya molaritas di sini. Itu untuk menghitungnya. Menghitung konsentrasi, kayak gitu.